Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Estin Zahwaulia dengan NPM 20110311005, Faiza Sofia Larasati dengan NPM 20110311002, Ken Karunia Megan dengan NPM 20110311003, Ivan Ramaharani dengan NPM 20110311013, dan Fidelis Gracia Huta Barat dengan NPM 20110311015. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari rencana bisnis kami yang telah kami buat dan kami rancang. Dan pada kesempatan kali ini, kami menggunakan bahan dasar kedelai sebagai rencana bisnis kami. Mengapa sih kami memilih bahan dasar kedelai sebagai rencana bisnis kami? Karena yang pertama, kedelai memiliki banyak sekali manfaat, namun masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sangat sedikit sekali inovasi-inovasi yang dibuat dari bahan dasar kedelai ini. Sehingga di sini kami akan memberikan inovasi-inovasi baru yang berasal dari bahan dasar kedelai. Dan berikut adalah beberapa penjelasan dari rekan-rekan saya yang akan menjelaskan mengenai rencana bisnis yang telah kami rancang dan kami buat. Saya Faiza Sofia Larasati dengan NPM 20110311002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan bisnis yang telah kami diskusikan mengenai susu kedelai dengan bahan dasarnya kedelai. Dipilih karena kedelai memiliki manfaat yang baik bagi manusia. Selain itu juga susu kedelai menjadi alternatif bagi seseorang yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi untuk beralih mengonsumsi susu kedelai. Susu kedelai ini kami ingin memberikan varian baru tanpa menghilangkan dari ciri khas kedelai itu sendiri. Serta kami menginovasikan dari segi pengemasannya menjadi kemasan botol yang biasanya dikemas menggunakan kantong plastik. Tujuannya adalah untuk mempermudah dibawa bepergian. Untuk harganya sendiri kami memperkirakan tiap botolnya dihargai sebesar Rp5.000. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya, Fidelis Gracia Huta Barat dengan NPM 20110311015 akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih produk susu kedelai untuk menjadi ide bisnis kami. Alasan yang pertama adalah susu kedelai memberikan manfaat yang banyak. Manfaat kedelai bagi kesehatan kita, salah satunya susu kedelai mengandung isoflavon yang mampu mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker, osteoporosis, dan banyak penyakit lainnya. Susu kedelai bebas kolesterol, sehingga yang pasti susu kedelai baik bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, banyak mengandung protein yang tidak terkandung dalam susu sapi. Protein yang terkandung dalam susu kedelai lebih tinggi daripada susu sapi, salah satunya karena susu kedelai terbuat dari kacang yang mengandung serat lebih tinggi dari susu sapi, serta memiliki lemak sehat yang lebih banyak daripada susu sapi, dan banyak manfaat yang lainnya. Yang ketiga, kurangnya pengembangan inovasi produk berbahan dasar kedelai. Seperti yang kita ketahui, banyak kedelai yang terkenal digunakan untuk bahan pembuatan tempe, tahu, dan kecap. Sehingga kami ingin berinovasi kembali dengan menggunakan resep rumahan kacang kedelai itu sendiri untuk membuatnya menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga nantinya produk kami tidak hanya produk susu kedelai saja, kami akan terus kembangkan seperti rencana pembuatan puding kedelai dan muffin kedelai. Dan alasan yang terakhir adalah susu kedelai dapat menjadi pengganti susu sapi bagi orang yang tidak menyukai susu sapi yang biasanya disebabkan karena alasan alergi. Saya Ivan Ramaharani dengan nomor NPM 2011031013. Materi selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Di sini ada 4 kategori strength. Yang pertama adalah kualitas produk yang terjamin. Kualitas susu kedelai sangat terjamin karena berdasarkan hasil pengujian kimia dan organoleptik, maka perbandingan kedelai dengan air yaitu 1:10 yang menghasilkan kualitas susu kedelai yang baik dengan kandungan protein 2,53%, kandungan lemak 1,20%, total gula 1,60%, nilai pH 7,1% dan memiliki rasa yang agak manis dengan tekstur yang agak kental. Yang kedua, harga jual murah. Kenapa harga jualnya murah? Karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tersebut mudah untuk didapatkan. Kemudian yang ketiga, proses pembuatannya mudah. Proses pembuatan susu kedelai hanya melewati 5 step. Yang pertama, yaitu cuci bersih kedelai lalu rendam biji kedelai dengan air selama 8 jam. Kemudian, cuci dan buang kulitnya. Yang kedua, blender biji kedelai yang sudah direndam dengan 10 liter air mineral. Yang ketiga, rebus susu kedelai dengan api sedang. Kemudian yang keempat, saring susu kedelai menggunakan kain katun bersih. Dan susu kedelai siap disajikan. Yang keempat, rasa susu kedelai yang khas.
Karena rasa susu kedelai berbeda dengan rasa susu sapi yang lainnya, sehingga rasa susu kedelai mudah untuk dikenali. Kemudian lanjut ke weakness atau kekurangan. Terdapat 3 kekurangan dari susu kedelai. Yang pertama, terdapat endapan pada susu kedelai. Endapan tersebut berasal dari ampas-ampas atau sisa dari biji kedelai yang diolah, sehingga mungkin untuk beberapa orang yang tidak menyukai tersebut akan menjadi weakness atau kekurangan terhadap daya tarik kepada susu kedelai. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak menentu. Jadi, harga susu kedelai itu bergantung dengan harga kedelainya. Jadi, jika produksi petani atau produksi kedelai dari petani itu membaik dan harganya membaik, maka harganya tetap stabil. Namun, jika produksinya sedang sulit dan harganya meningkat, maka harga susu kedelai pun akan meningkat. Yang ketiga, masyarakat tidak begitu tahu kandungan susu kedelai. Banyak orang di luar sana yang lebih mementingkan banyak orang di luar sana yang hanya sekedar membeli atau mengonsumsi minuman tanpa mengetahui khasiatnya. Padahal khasiat susu kedelai itu jauh lebih baik daripada konsumsi minuman kemasan di luar sana. Kemudian opportunity. Terdapat 2 opportunity atau kesempatan yang baik. Yang pertama, pesaing pemasaran tidak banyak. Karena sebagian besar produksi yang ada di Indonesia baik di dunia itu adalah susu sapi. Jadi produksi susu kedelai tidak terlalu banyak digandrungi oleh orang-orang. Jadi pesaing untuk susu kedelai itu pun tidak banyak, hanya sedikit. Kemudian yang kedua, peluang mendapatkan konsumen yang menjanjikan. Dikarenakan pesaing pemasaran yang tidak banyak, sehingga peluang mendapatkan konsumen pun lebih banyak dan menjanjikan. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Terdapat 3 klasifikasi yang masuk dalam threat tersebut. Yang pertama adalah banyaknya variasi minuman ringan lainnya. Di era sekarang ini banyak sekali produksi minuman kalengan, minuman kemasan yang berada di masyarakat. Dengan berbagai macam rasa, berbagai macam jenis dan variasi yang mungkin lebih disukai oleh kaum-kaum remaja milenial sekarang ini. Yang kedua adalah susu kedelai. Susu kedelai tidak tahan lama. Jadi, waktu kadaluarsa susu kedelai tersebut yang dibuat tanpa pengawet hanya tahan 5-6 jam. Sementara jika disimpan di dalam kulkas, daya tahannya bisa sampai 2 hari. Namun, jika air yang digunakan untuk membuat produksinya tidak begitu bagus dan peralatan juga kurang bersih, maka meskipun dimasukkan ke dalam kulkas hanya bertahan sampai 1 hari. Dan yang terakhir adalah selera konsumen yang berubah-ubah. Karena tidak selamanya meskipun konsumen tetap akan selalu menginginkan susu kedelai. Pasti ada masanya konsumen akan bosan dan memilih untuk membeli minuman yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logo dan pemilihan kata. Produk kami bernama Masogia, diambil dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Ma dari bahasa Inggris artinya kepemilikan, sedangkan Sogia dari bahasa Yunani artinya kedelai. Jika 2 kata ini digabungkan, memiliki arti kedelaiku. Diharapkan dengan nama ini, pembeli akan timbul rasa kecintaan terhadap produk kami. Sedangkan logo kami buat sesimpel mungkin sehingga mudah diingat tetap modern. Jangkauan pasar kami cukup luas, yaitu dari anak-anak hingga dewasa. Baiklah, cukup sekian presentasi dan beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasan dalam penyampaian materi ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.